wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur, guru PAI Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMKS Burhanul Abror Rawan Barat Besuki, Kabupaten Situbondo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI BED 2 tahun 2024 di LPTK UIN Has Jember, Jawa Timur dengan nomor peserta PPG 3512310000957. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktek mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 0251133323 pada materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina, materi kelas 10 DKV dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Baik. Semoga pertemuan pagi hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan rezekinya oleh Allah, dan semoga dapat ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini sebelum pembelajaran hari ini dimulai, guru akan mengecek kehadiran siswi kelas 1 untuk siapa saja yang tidak hadir pada saat ini. Baik, saya absen dulu. Devi. Dadah, Pak. Dadah. Ya. Kemana Devi? Tidak masuk. Tidak masuk ya? Ya. Kenapa tidak masuk? Sakit, Pak. Sakit ya? Ya. Lanjut. Farida. Ada. Ada. Tunisa. Ada juga Harsanda. Ada ya Cynthia. Ada semua ya. Terus Fitri Dwi Dani. Tidak ada, Pak. Dadah. Ya. Jadi 2 orang yang termasuk. Ya. Nah, semoga kita doakan temannya yang tidak masuk atau temannya yang lagi sakit, semoga segera disembuhkan dan bisa bergabung lagi dalam materi PAI pada pagi hari ini. Oke, belum pembelajaran dimulai, mungkin kepada ketua kelas untuk memimpin doa dipersilakan kepada ketua kelas untuk membaca doa. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memiliki doa sebelum pembelajaran dimulai. Marilah kita semangat kembali sebagai siswa kelas sekarang sebelumnya mereka nasionalisme supaya kita
lebih pembelajarannya pada Profil Pancasila, mohon kepada siswi sekalian yang sore hari ini untuk berdiri terlebih dahulu dan kita menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia. Silahkan berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia airku, tanahku padaku, di sanalah aku berdiri dan akanku ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua, bangsa jiwanya, bangunannya untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang indah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, pada siswi silakan duduk kembali. Semua kali ini kita akan membahas terkait tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ingat tidak materi sebelum ramadan ini itu materi PAI? Masih ingat tidak anak-anakku sekalian ini? Masih Materi ini apa minggu kemarin? Kebaikan dalam etos kerja. Ada yang masih ingat nggak apa itu kebaikan etos kerja? Angkat tangan. Silakan Cynthia. Apa itu yang maksud dengan kebaikan minggu kemarin? Etos kerja merupakan sikap, semangat, dan dedikasi seseorang dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya. Bagus sudah itu. Jadi yang harus dilakukan adalah semangat dan memenuhi tanggung jawab. Apapun harus kita jalani dan harus menjalankan tanggung jawab itu. Paham ya? Nah, pertanyaan pertama mungkin dari anak-anakku yang sore ini yang ada di dalam kelas, mungkin ada yang bisa jawab. Apa yang dimaksud perbuatan zina? Ada yang bisa jawab? Saya Oh ya, silakan jawab. Dijawab yang lain. hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan yang sah dalam Islam. Dalam Islam. Ayo kasih keterangan dulu. Berarti jawaban dari barusan adalah perbuatan zina itu hubungan seorang laki-laki maupun dengan seorang perempuan tanpa ada ikatan nikah atau sudah dalam ikatan nikah. Bagus itu jawabannya. Mungkin pertanyaan kedua dari Pak Bofur, mungkin ada yang bisa jawab. Mengapa topik hari ini dalam perbuatan zina itu sangat penting untuk kalian? Ada yang bisa jawab? Silakan Yuli. Baik, kasih opo juga kepada ini. Kenapa penting dalam perbuatan zina ini harus betul-betul dikaji oleh kalian? Karena dampaknya sangat besar. Yang pertama, kata Yuli barusan, dampaknya yang pertama itu terhadap siapa? Terhadap diri sendiri. Yang kedua terhadap siapa? Keluarga. Yang ketiga terhadap siapa? Masyarakat di sekitar kita. Malu-malu ini perbuatan seperti itu. Betul? Nah, kali ini supaya kita lebih memahami lagi terkait tentang apa saja dalam perbuatan zina dan hukumannya apa saja, dalam membaca ayatnya seperti apa, kita lebih mendalami lagi terkait tentang kemandirian kata satu. Nah, sebelum tujuan pembelajaran aku bacakan, maka kita perhatikan terlebih dahulu ya
peraturan pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama, peraturannya apa? Kehadiran dan tepat waktu. Contohnya seperti apa? Jika terlambat, meminta izin kepada guru sebelum masuk kelas. Tidak meninggalkan kelas tanpa izin guru. Jadi kalau kalian mau toilet, silahkan izin lebih dahulu. Oke, yang kedua, sikap dan akhlaknya apa? Menggunakan salam saat masuk maupun keluar kelas. Harus dibiasakan. Ya, sikap dan akhlaknya itu harus dibiasakan. Akan salam kita masuk, kita keluar dari kelas. Lanjut, kedisiplinan dalam belajar. Apa saja kedisiplinannya? Membawa Al-Quran dan buku belajar lain. Bukunya sudah ada? Sudah ya? Oke. Terus mengikuti pembelajarannya dengan serius dan penuh perhatian. Mengumpulkan tugas-tugasnya nanti sesuai dengan waktu yang tepat. Paham ya? Lanjut, kebersihan dan kerapian. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Coba lihat di sekitar kita, sudah bersih apa belum? Sudah ya? Sudah bersih. Oke, kerapiannya ada yang belum rapi, ada yang belum lengkap pakaiannya. Ada sebagian, berapa orang yang belum? 3 orang. Oke, untuk kedepannya berapa lagi supaya lebih rapi lah. Nah, di sini yang pertama kita perhatikan terlebih dahulu lingkungan. Nah, di sini ada gambar apanya? Orang yang lagi berduaan, ya, laki-laki dan seorang perempuan. Jadi jangan lupa di sini, karena orang yang ketiga tuh siapa orang yang ketiga? Mau nggak diganggu setan? Makanya jangan berbuat yang sedemikian yang sudah ada di depan. Paham ya? Lanjut dengan renungan yang kedua. Hukuman bagi pelaku zina. Jadi berlaku, ya, dan sekaligus dicambuk dan yang lain-lain. Mau tidak seperti itu kalian? Nah, makanya kita perlu menghindari. Yang terakhir, di situ ada perempuan cantik itu yang menutup auratnya yang mana-mana, bukan yang auratnya malah kemana-mana. Tidak menutup aurat itu yang tidak baik, mendekati perbuatan zina. Kita harus bisa mengintrospeksi diri kita sendiri. Kita perhatikan video ini. Jangan menyanyiakan kesempatan. Ada 2 opsi pilihan. Mau mengejar prestasinya ke depan, apa hanya seperti itu saja. Jadi ke depan untuk kalian, masa depan kalian itu ada di tangan kalian masing-masing. 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata kelingking. Ayo sekali lagi. Oh, masih kurang semangat. Jadi ada sebagian masih kurang semangat, mungkin kurang siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Coba sekali lagi kita ulang. Biar lebih kompak lagi, biar semangat lagi. Paham ya? 1, 2, 3. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata kelingking. Ayo sekali lagi. Yo, di rumah kita, yo. Sama peserta didik mampu membaca dan menghafal dengan tertib Quran Surah Al-Isra ayat ke-32. Yang kedua, menelaah dan mengidentifikasi hukum bacaan tajwidnya. Kalian harus mampu. Yang ketiga, peserta didik menganalisis asbabun nuzulnya dan penafsirannya Quran Surah Al-Isra ayat ke-32. Terakhir, kalian mampu mengimplementasikan menjauhi perbuatan dosa dan perbuatan zina. Kalian tidak akan bisa menerapkan dan bisa menjauhi perbuatan dosa. Bisa ya? Pembacaan ya, pembacaan tilawah tartil.
Quran surat Al-Isra ayat ke-32. Mungkin ada anak-anakku sekalian yang sudah baik bacaannya untuk berkenan membacakan Quran surat Al-Isra ayat ke-32. Siapa? Lela ya. Silakan untuk Lela membacakan Quran surat Al-Isra ayat ke-32. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Baik, terima kasih kepada Lela. Mungkin ada lagi yang berkenan untuk membacakan Quran surat Al-Isra ayat 32. Silakan Pak Ida. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Terima kasih kepada Lela, Anda berkenan sudah membacakan tilawat BPKT Quran surat Al-Isra ayat 32. Nah, di sini sudah jelas ya, Allah sudah memberikan firman-Nya kepada kita, pengetahuan kepada kita bahwa perbuatan zina itu dilarang. Mendekati zina itu sudah tidak boleh, apalagi mau semoga kita dijauhkan dalam perbuatan zina atau perbuatan bebas. Kali ini kita lanjut kepada pengelompokan, ya, masuk kepada kegiatan intinya. Setelah barusan kegiatan inti sudah dilakukan pembacaannya, masuk kepada kegiatan inti yang kedua, pengelompokan, organisasian, mencari ya apa yang ditugaskan permasalahan, ditugaskan dan kalian diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan itu. Oke, kali ini kita hitung 1 sampai 3 ya, 1 sampai 3. Dari angka 3 kita ulang lagi dari angka 1. Paham ya? Nanti kelompok 1 pindah ke sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Oke, kita hitung mulai dari 5 kelasnya. Ayo, 1, terus 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, baik. Kelompok 1 silahkan gabung ke sini. Kelompok 2 silahkan gabung ke sini dan kelompok 3 ke sini. Yuk, silahkan pindah anakku. Ayo digeser bambunya. Bambunya digeser. Geser bambunya yang di belakang, digeser ke sini. Geser ke sini. Ke sana. Digeser, jadi ada kelompok. Digeser bambunya mereka. Nanti banyak kelompoknya. Ini dari pakai. Nah, dari ini sudah terbentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, saya beri nama dari kelompok kalian ya. Di sini namanya kelompok yang pertama saya kasih nama Ar-Rahman. Di sini Ar-Rahim. Di sana Al-Malik. Gitu ya. Oke, kalau sudah kasih nama, saya kasih tugas masing-masing setiap kelompok.
tugasnya yang pertama kalian mencari hukum tajwidnya, ya, dari hukum tajwidnya beserta alasannya. Yang kedua, mencari menelaah dan referensi hadisnya. Telaah Quran surat Al-Isra ayat 32 beserta dengan referensi hadisnya. Silakan dicari ya. Terus yang ketiga, contoh-contohnya. Itu akan kasih LKPD-nya. Nih, lembar kerjanya kalian. Lembar kerjanya kelompok 2. Ayo silakan dicatat di sini ya. Terus ini kelompok yang pertama. Silakan dibuka bukunya, dicari materinya dan silakan ditulis. Silakan pen, silakan pekerjaannya kalian. Dalam kelompok kita perhatikan terlebih dahulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Perhatikan di depan tuh. Ada penilaian kelompok. Yang pertama, pemahaman masalahnya. Jadi pemahaman masalahnya ini penilaiannya kelompok. Ya. Yang kedua, kerjasama dalam kelompok. Kalian bisa nggak kerjasama dengan kelompoknya? Hanya menang saja, hanya diam. Harus diskusinya kelompoknya dengan teman-temannya dan referensinya di buku, ya. Paham ya? Terus yang ketiga, kreativitas dan inovasi kalian. Solusi, apa yang didapat solusinya, ya. Setelah itu pemecahan masalah. Jadi ada penyelesaian masalah, sekiranya ada permasalahan yang akan ditanya oleh temannya. Nanti kalau ada pertanyaan, kalian bisa menyelesaikan masalah itu, paham ya? Terus presentasi dan komunikasi. Presentasi ini presentasi ke depan dengan teman-teman kelompoknya hasil yang sudah kalian buat. Lanjut yang terakhir, penggunaan sumber belajarnya bisa dari bukunya, ya, bisa dari Al-Quran, bisa dari hukum tajwid dan yang lain-lainnya. Paham ya? Nah, saya kasih kesempatan kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 untuk mengerjakan pekerjaannya setiap kelompoknya masing-masing. Nah, ini kelompok berapa tadi? 3. Kelompok 3 ya? Nah, kelompok 3 tadi sama guru suruh cari apa? Gambarnya berarti perbuatan zina ya. Ini referensinya siapa yang belum dicari, siapa yang belum menulis, dan siapa yang sudah siap ya, gitu ya? Ya. Nah, di sini ini kelompok berapa? Kelompok 2. Ini yang apa tadi? Oke. Nah, tugasnya apa? Kelompok 3. Tugasnya mana? Menelaah. Ya, cari menelaah Quran surat Al-Isra ayat 30 berapa tadi? 32. Nah, ini sistemnya beda kelompok. Ada yang nulis, ada yang mencari referensinya, mempersiapkan untuk presentasi hasilnya ke depan. Bisa dipahami? Bisa. Terus di sini kelompok berapa nih? Kelompok 1 diberi nama apa tadi? Ar-Rahman. Nah, suruh mencari apa? Mengidentifikasi hukum tajwid. Cari ya. Nah, hukum bacaan tajwid yang sudah pernah dipelajari mungkin sebelum-sebelumnya tidak dimasukkan di apa. Mungkin masih ingat ini bacaan di daftar, ini bacaan di berguna atau apa? Silakan dicari. Siapa dibagi-bagi kelompoknya karena ada penilaian kelompok. Jadi dibagi-bagi siapa yang presentasi nanti teman-teman itu semua maju, siapa yang presentasi, siapa yang jawab pertanyaan dari teman-teman bisa ya. Kesepakatan dari referensi dalam kelompoknya masing-masing. Tadi disepakati berapa menit? 20 menit ya. Sudah nyampe ini 20 menit ya. Sudah 20 menit mencari referensi, kalian sudah mendapatkan referensi itu dan hasilnya tentu kalian sudah siap untuk mempresentasikan ke depan. Siap ya? Kalau sudah siap, saya mempersilahkan terlebih dahulu untuk kelompok yang pertama ada 4 orang, silahkan maju ke depan semua. Dipersilahkan untuk maju ke depan. Dari sini ya, kelompok 1.
Nah, di sini sudah. Ya, di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 dan bernama Ar-Rahman, dan perkenalkan saya Diana. Mengidentifikasi buku bacaan tajwid surat Al-Isra ayat 17-25. Mengidentifikasi hukum bacaan tajwid Quran surat Al-Isra ayat 32. 1. Lafaz warna hukum bacaan atau ini. Keterangan: ada kata-kata yang diikuti huruf alif. 2. Tabrobu hukum bacaan bermoda sedok. Huruf qaf bersangka sukun di dalam kata atau kalimat. 3. Tabrobu zina hukum bacaan alif dan hamzah. Alif dan mati yang bertemu dengan salah satu huruf hamzah dibaca sehingga bunyi alif tidak dibaca. Bahasa musyak kuasa nakal konotasi. Ada nakal ini bertemu hamzah dengan satu kata. 5. Sadi dan hukum bacaan matimat. Fathah tanding pada akhir kata dikelompok atau berhenti di bagian sehingga tetap tajwid tidak lagi disebutkan. Terima kasih pada kelompok yang pertama. Mungkin apa yang sudah dijelaskan tadi oleh teman kalian kelompok yang pertama, kelompok 2, kelompok 3 mungkin ada pertanyaan apa yang mau ditanyakan. Mungkin silakan. Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Mungkin apa pertanyaannya yang nyari? Tadi sudah dijelaskan bacaan matobi'i. Yang saya tanyakan, ada berapa hukum matobi'i tersebut disebutkan? Jadi pertanyaan dari kelompok 3 sudah dijelaskan tadi hukum bacaan matobi'i. Silahkan sebutkan itu tadi huruf pertanyaannya. Matobi'i hurufnya ada 3. 1. Alif menerima harakat fathah. 2. Wawu menerima harakat dhamma. 3. Ia menerima harakat kasroh. Gimana saya kembalikan lagi kepada kelompok 3? Bisa diterima? Bisa. Nah, kalau sudah bisa diterima, silahkan untuk kelompok yang pertama ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok dulu semuanya. Kelompok kedua, saya persilahkan Ar-Rahim untuk maju ke depan untuk mempresentasikan dan bertanggung jawab atas hasilnya. Silahkan maju ke depan. Nah, di situ. Berjejer dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang bernama Ar-Rahim akan mempresentasikan penelaan isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32. Dari Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang telah berzina, maka iman itu keluar dari dirinya seakan-akan dirinya sedang diikuti kumbatan lawan di atas kepalanya. Jika ia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali kepadanya. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok yang kedua. Mungkin ya kelompok 1 atau kelompok 3 akan menanyakan apa yang sudah dipresentasikan barusan oleh teman kalian kelompok yang kedua. Kelompok berapa yang bertanya? Kelompok yang pertama. Oke, silakan. Ini kelompok pertama menanyakan. Apa saja hukum yang dikenakan bagi pelaku zina Apa saja? dalam Islam Oke. dan bagaimana perbedaannya? Nah, perbedaannya apa saja? Hukum dalam Islam itu dikenakan bagi orang yang melakukan seperti itu seperti apa? Oke, silakan dijawab untuk kelompok yang kedua. Dalam Islam, hukum zina dibedakan berdasarkan apakah pelaku sudah menikah atau belum menikah. Terdapat 2 jenis hukum yang dikenakan. Oke, hukum. Satu
Yang kedua, hukum bagi pelaku zina yang sudah menikah, misal bagi pelaku zina yang sudah menikah, hukumannya lebih berat diterapkan yaitu rajam. 3 jam. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 2 jawabannya. Gimana untuk kelompok 1 jawabannya kelompok 2? Diterima, puas ya. Oke, harus ngomong dulu kepada yang kedua. Silakan ditutup dan duduk kembali. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita refleksi terhadap apa yang sudah dihasilkan barusan. Evaluasi sekaligus refleksi diri ya. Evaluasi terlebih dahulu dalam kesimpulan yang pertama tadi. Kita ketahui tadi tugasnya mengidentifikasi hukum berikutnya. Tadi terdapat pertanyaan dari kelompok ketiga. Ya, kelompok ketiga. Pertanyaannya apa itu? Pertanyaannya adalah berapa yang huruf matobinya? Nah, di situ sudah dijelaskan wala matobi ada huruf fathah jadi huruf alif. Nah, la-nya di situ la karena ada huruf alif yang mati sebelum alif sukun mati ada berapa? Hurufnya ada berapa? 3. 1 alif, 2 waw, 3 ya. Lebih gampangnya lagi awai. Lebih gampangnya lagi alif menerima harakat a, waw menerima harakat do, iya menerima harakat asroh. Itu lebih gampangnya. Jadi sudah tadi barusan tentang apa yang permasalahan yang pertanyaan dari temannya bisa diselesaikan jawabannya tentang apa yang sudah dipresentasikan. Gitu ya. Nah, lanjut kepada yang tadi juga perlahan temannya. Telaah apa yang telah kita pelajari Tuhan surat Al-Isra ayat ke-30. Nah, tuh di satu sisi seks itu merupakan suatu yang suci jika sudah punya ikatan menikah. Kalau belum menikah itu adalah perbuatan zina. Nah, di sini hal yang menegaskan pada kalimat di situ, di mana? Janganlah kamu mendekati zina. Janganlah kamu mendekati zina. Karena perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji, suatu jalan yang buruk. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Kalau belum siap menikah, apa katanya Allah dan Rasulnya? As-saum kalian. Apa saum? Berpuasa terlebih dahulu, menjaga dirinya sendiri, menjaga hawa nafsu dari lapar, dari godaan setan dan yang lainnya. Paham ya? Lanjut. Nah, hadisnya, asbabun nuzulnya tadi ada di sini salah satu riwayat sahabat diturunkannya setelah beberapa sahabat Nabi Muhammad minta penjelasan terkait dengan pergaulan mereka dengan lawan jenis. Apakah itu bisa dianggap sebagai perbuatan zina jika dilakukan dengan cara yang tidak melibatkan hubungan intim? Ada sahabat menanya kepada siapa? Nabi Muhammad. Nanya kalau hanya ikatan atau tidak berzina, apakah itu dalam pergaulan bebas? Apa jawabannya? Ayat ini menjelaskan dengan tegas bahwa hubungan seksual yang disebut zina tapi juga secara bentuk perbuatan yang mendekati zina. Nah, mendekati saja sudah tidak bisa dipahami ya? Nih yang harus kita hindarkan. Kenapa? Menjalani pergaulan bebas berpuasa dan berpuasa ini harus dihindarkan. Tempat-tempat yang sepi itu tidak boleh. Tempat yang sepi itu doang. Yang bukan yang kedua, dari tempat yang mengandung syahwat itu boleh. Terus yang ketiga, berhayal. Ya berhayal kan aneh. Ini yang tidak boleh, jangan sampai. Dalam tempat ini yang lawan anak sekali. Apa yang lawan? Melihat konten tayangan video atau film-film yang ada di media sosial. Kita harus hati-hati dengan adanya media sosial pada saat ini. Media sosial hari ini bisa mengembangkan potensi kemampuan kalian untuk bebas
supaya lebih baik, tapi bisa menjerumuskan kalian tidak berbuat baik. Yang terakhir, solusi Islam dalam mengatasi pergaulan. Apa solusinya? Menjaga pandangan. Hatinya dijaga, pandangannya dijaga. Tundukkan kepala kalian, laksanakan perilaku kalian ada dengan baik. Bisa dipahami ada pertanyaan? Bisa. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa. Kalau sudah bisa dipahami, itu akan beralih. Yang terakhir adalah lembar kerja peserta didik. Apa lembar kerja peserta didik? Di situ yang kedua akan bagian di sini. Nah, lembar peserta didik di situ ada penilaian sikap. Ya, ada penilaian sikap yang harus kalian isi. Guru sudah sediakan dan silakan dikerjakan ya, silakan dikerjakan. Setelah itu baru kalian akan mengumpulkannya. Ketika sebentar sudah diberikan ya. Minggu depan saya akan kasih tahu nilai kalian. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan kalian, yang terakhir adalah penilaian keterampilan kalian. Apa penilaian keterampilan? Ketika membaca Al-Quran yang fasih tadi. Dan sekaligus penghafalan pembacaan Quran sudah besok ayat 30. Ini silakan saya kasihkan kepada kalian. Ini ya, ini menguji kemampuan kalian. Silakan dikumpulkan. Kelas selesai. Silakan dikerjakan dulu. Ini maupun juga tadi itu nih. Sini dikerjakan dulu, maka. Nah, dalam penilaian pengetahuan kalian, sikap maupun yang terakhir dalam kalian, minggu depan guru akan nilai mengetahui hasil dari pembelajaran hari ini. Yang terakhir, ya sebelum pembelajaran ini ditutup dengan bacaan doa, diharapkan anak-anak saudara ini bukan hanya bisa membaca Qurannya ya, kalian bisa menerapkan perilakunya di luar sana. Sekaligus kalian bisa menghafal Quran Al-Isra ayat berapa? 32. Hafalin minggu depan setelah kepada Pak Guru. Ya, siap ya, ngomongin ya. Minggu depan kita ketemu lagi dalam materi yang sama, pergaulan bebas dan perbuatan zina. Minggu depan itu materinya pergaulan bebasnya. Tapi apa? Bersifat proyek, bersifat pembuatan proyek. Apa pembuatan sifat proyek itu? Pembuatan kita infografis. Berikutnya kita buat infografis terkait tentang perbuatan zina ataupun pergaulan bebas. Mungkin itu saja dari Pak Guru. Semoga ilmunya pada hari ini bermanfaat bagi kalian, juga bisa bermanfaat bagi orang lain, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Siapa hari ini yang bertugas untuk membacakan doa sebelum pembelajaran diakhiri? Saya Pak. Ya, Farida, silakan kepada Farida. Sebelum pelajaran yang ini, marilah kita membaca hamdalah. Baca hamdalah mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Farida. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu minggu depan ya.